Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alias Kamil dari kelas A dengan NIM 1257050029. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian internet dan juga sejarah singkat dari awal serta prediksi seperti apa evolusinya beberapa tahun dari sekarang sebagai tugas pengenalan informatika. Jadi secara definisi internet adalah sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan ratusan hingga jutaan bahkan miliaran komputer atau perangkat elektronik untuk supaya mereka dapat bertukar data, informasi, dan juga komunikasi secara instan di seluruh dunia. Singkatnya, ia berasal dari proyek milik Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an bernama ARPANET, yang kemudian berkembang menjadi jaringan publik atau dikomersialkan atau disebarluaskan bagi non-militer pada tahun 1990-an. Dan ini menandai awal mulanya World Wide Web, era World Wide Web. Fase pertama ialah Internet 1.0 atau web statis yang dominan pada akhir tahun 90-an. Pada masa ini, penggunaan internet pada dasarnya adalah konsumen pasif. Jadi web dibangun atas HTML dan fungsi mayoritasnya hanya menampilkan teks, sehingga interaksi antar pengguna dan pembuat konten internet sangat terbatas. Pengguna internet hanya menjadi pembaca yang pasif, tidak bisa berinteraksi secara langsung dan hanya bisa menikmati dengan melihat atau membaca, dan menjadikan internet pada saat itu sebagai katalog digital raksasa. Masuki fase kedua, Internet 2.0. Ini adalah fase yang berbeda dengan fase sebelumnya karena dari angkanya saja berbeda. Ditandai dengan munculnya konektivitas broadband dan teknologi server side scripting yang lebih canggih. Di 2.0 ini web lebih dinamis dan sosial karena di Internet 2.0 ini pengguna tidak lagi hanya membaca, tapi mereka juga bisa kontribusi ataupun kolaborasi. Fase ini tuh melahirkan media sosial seperti blogging atau streaming YouTube, streaming video. Dan sekarang tuh bisa YouTube, Netflix, dan lain-lain, sehingga orang-orang kebanyakan gak hanya menjadi penonton atau pengguna sebagai penikmat, tapi juga bisa memberikan produk atau memproduksi video atau menjadi content creator. Internet 3.0 atau Web and AI Driven ini adalah yang kita alami saat ini, di mana berfokus pada semantik web dan didorong oleh kecerdasan buatan alias AI. Tujuannya adalah membuat mesin tidak hanya mengerti kata kunci, tapi juga memahami apa yang kita sampaikan sesuai dengan prompt. Jadi lebih teliti dan lebih kompleks memahami apa yang kita inginkan. Aplikasi dapat mempersonalisasi pengalaman pengguna dengan presisi yang lebih akurat dan tinggi. Internet 3.0 ini berupaya membuat internet sebagai satu database tunggal yang dapat dipahami oleh mesin dan juga manusia. Internet 4.0 ini bukan yang kita alami sekarang, tapi beberapa tahun dari sekarang, mungkin kurang dari 10 tahun. Inilah konsep Web3 dan sedang digencarkan di perkembangannya. Fase ini menjadikan internet terdesentralisasi, dibangun di atas teknologi blockchain. Web3 ini bertujuan untuk mengalihkan kontrol data dan kepemilikan aset digital dari perusahaan raksasa atau server yang terpusat pada satu tempat kembali ke tangan individu masing-masing. Ini akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan juga aman, serta tanpa otoritas tunggal. Hal ini memberdayakan pengguna dengan kepemilikan penuh atas identitas dan data miliknya sendiri. Jadi mereka nggak terpusat lagi di satu tempat. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu infrastruktur pendukung internet modern. Ini ada 3 hal utama. Dengan 3 hal ini internet bisa berdiri hingga sekarang mungkin. Yang pertama adalah kabel serat optik yang mengirimkan data dengan kecepatan cahaya. Lalu ada jaringan nirkabel generasi lanjut 5G yang di Indonesia baru muncul, dan bentar lagi 6G akan muncul di global. Ini menawarkan bandwidth tinggi dan latensi yang rendah, makanya lebih kenceng. Serta data center. Inilah 3 pilar utama. Data center menjadi pusat penyimpanan, pemrosesan, dan singkatnya menjadi tempat pengelolaan data dan ya
seperti itu yang terus melonjak. Dan lalu pembahasan selanjutnya, isu dan tantangan perkembangan internet. Perlu diketahui bahwa perkembangan saat ini datang bukan hanya membawa kemudahan, tapi juga membawa isu krusial yang itu mencakup privasi data, di mana regulasi dan praktek perusahaan perlu menjamin data pribadi pengguna supaya kedepannya tidak disalahgunakan. Cyber security menjadi ancaman yang semakin kompleks. Hal ini dimulai dari peretasan individu hingga serangan cyber berskala nasional. Selain itu, kesenjangan digital atau digital divide antara masyarakat desa dan kota itu harus diatasi. Jadi memastikan agar akses internet itu nggak hanya 5G di satu tempat, tapi di seluruh tempat kalau bisa. Jangan hanya kota kecil atau besar, tapi juga pedesaan juga harus bisa mencapainya. Prediksi masa depan internet, ini adalah pembahasan selanjutnya, yaitu internet akan mendominasi antara fisik dan digital. AI akan tertanam di setiap aplikasi, menjadikan layanan semakin prediktif dan otomatis. IoT atau Internet of Things akan membuat miliaran perangkat dari alat rumah tangga hingga kendaraan itu bisa saling berkomunikasi secara otonom. Lalu dunia metaverse atau AR ataupun VR akan menjadi platform utama untuk sosialisasi, pekerjaan, bahkan perdagangan. Sebagai opsi futuristik, quantum internet menjanjikan keamanan data yang tak tertembus dan kecepatan pemrosesan data yang tak terbayangkan. Hal ini berpotensi merevolusi komputasi dan komunikasi global. Mungkin sekian saja dari saya, Elias Kamil. Terima kasih karena telah memperhatikan. Saya kira itu cukup untuk membahas definisi, latar belakang, sejarah, serta prediksi masa depannya akan seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.